Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dalam kondisi yang sehat dan tetap penuh sukacita. Kita akan bersiap membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Kita cek. Alkitabnya sudah siap? Alat tulis? Buku agenda? Kita perlu semua itu untuk menuliskan apa yang kita dapat saat kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Bagi adik-adik yang belum menuliskan agenda minggu lalu, jangan lupa. Berarti tugasnya double ya, minggu lalu dan minggu ini. Supaya kita tetap bisa belajar firman Tuhan walaupun kita tidak berjumpa di gereja. Untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, kita akan mempersiapkan hati kita melalui lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hayati kata-katanya dan biarlah ini menjadi doa kita, supaya kita boleh disiapkan oleh Tuhan sendiri, bisa mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Sudah siap? 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang lalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, membaca Alkitab. Walaupun kami beribadah di rumah dan tidak bertemu dengan teman-teman kami di gereja, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di sini. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan boleh menolong kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti bacaan Alkitab yang akan kami baca, firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami. Kami juga menyadari segala keterbatasan, kegagalan dan ketidaktaatan kami di hari-hari yang lalu. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami, menopang kami. Layakkan dan kuduskanlah kami Tuhan untuk membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara sendiri kepada kami dan kami sedia untuk mendengar. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab yang akan kita pelajari pada minggu pagi ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberkati anak-anak. Sudah terbuka semua? Sudah siap semua mengikuti dan menyimaknya dengan baik? Kak Santi akan bacakan buat adik-adik. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku,
Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada masa itu, anak-anak selalu menjadi warga kelas 2. Tidak pernah diperhitungkan. Jika ada kerumunan yang mengatakan 5.000 orang, itu biasanya hanya 5.000 laki-laki yang dihitung. Sedangkan perempuan dan anak-anak yang hadir tidak pernah diperhitungkan. Anak-anak juga sering dianggap tidak tahu apa-apa, sehingga tidak pernah dilibatkan dalam sebuah keputusan, atau kalau anak-anak tertarik ingin tahu, justru dijauhkan atau diusir karena dianggap tidak ngerti apa-apa, nggak usah ikut campur, ini urusan orang dewasa. Betapa anak-anak seringkali tidak diperhatikan dan dianggap penting oleh masyarakat pada masa itu. Namun orang tua pada zaman Yesus punya kebiasaan, pada usia tertentu mereka akan membawa anak-anak mereka kepada seorang nabi yang mereka hormati, supaya nabi itu meletakkan tangan atas anak itu, anak mereka, dan memberkatinya. Pada masa itu Yesus adalah seorang yang sangat populer, karena Yesus banyak membuat mukjizat, banyak menyembuhkan orang, dan di mana-mana semua orang membicarakan tentang Yesus. Dan Yesus dianggap sebagai nabi yang penuh kuasa. Sehingga orang tua anak-anak kecil itu punya kerinduan, aku ingin juga dong anak-anakku ini dibawa kepada Yesus supaya ia memberkati mereka. Dan itulah kisah itu bermula. Ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil mereka kepada Yesus untuk mendapat berkat dari Yesus. Tapi bagaimana respon murid-murid, orang-orang yang ada di sekitar Yesus? Mereka justru menghalang-halangi orang tua itu dan juga anak-anak untuk mendekat kepada Yesus. Mereka, murid-muridnya, menghalang-halangi, melarang, dan bahkan mungkin mengusir anak-anak dan orang tua mereka. Tapi apa jawab Yesus? Di perikop yang kita baca, dia justru marah terhadap tindakan murid-murid yang menjauhkan anak-anak daripadanya. Dia berkata bahwa biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kenapa justru Tuhan membiarkan anak-anak untuk datang kepada Yesus? Dia bilang, sebab orang-orang yang seperti ini itulah yang empunya kerajaan Allah. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk dan memberkati anak itu. Betapa berbeda sikap Yesus dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Justru Yesus menyambut anak-anak. Tuhan Yesus menghargai anak-anak. Tuhan Yesus menerima anak-anak. Karena buat Yesus anak-anak adalah lambang kepolosan, lambang kejujuran. Karena mereka adalah orang yang apa adanya. Anak-anak dikenal kalau dia lagi gembira, itu terpancar dari mukanya yang pasti penuh senyum. Sedangkan kalau dia lagi marah, kelihatan kan mukanya bete. Atau lagi sedih juga tidak bisa disembunyikan. Yesus melihat anak-anak itu polos, sederhana, dan jujur. Tapi juga
mudah percaya kepada orang tua, guru, orang-orang yang lebih tua dari mereka, sehingga juga bersedia menundukkan diri pada nasihat orang-orang yang lebih tua. Yesus melihat anak-anak begitu berharga. Yesus malah menyambut, menerima anak-anak. Betapa kasih yang luar biasa Tuhan berikan kepada anak-anak. Saat orang dewasa sering mengabaikan, saat orang dewasa sering tidak memberikan ruang kepada anak-anak, justru Tuhan mau kita belajar dari anak-anak yang polos, jujur, sederhana, dan apa adanya. Dan itulah yang menjadi kunci untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Anak-anak diterima oleh Yesus. Anak-anak disambut dengan tangan terbuka. Tuhan bersuka cita menyambut anak-anak. Dia memeluk, memandang dengan penuh kasih, dan memberkati anak-anak. Betapa bahagianya anak-anak karena Tuhan menerima mereka. Itulah yang harus menjadi pelajaran kita hari ini. Tetap menjadi anak-anak yang jujur. Tetaplah menjadi anak-anak yang polos. Tetaplah menjadi anak yang apa adanya. Yang bersedia taat kepada orang yang lebih tua. Menghargai otoritas orang yang lebih tua. Karena di dalam itulah ada antusias untuk bersedia dibentuk, antusias dididik, dan itulah yang menjadi kunci kerajaan surga. Adik-adik, bagaimanapun kita, Tuhan mengasihi. Walaupun kita sering nakal, walaupun kita sering dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita, walaupun mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia bersedia menerima kita, bersedia menyambut kita, bersedia merangkul kita. Anak-anak yang jujur, polos, apa adanya. Dan di dalamnya Tuhan menghadirkan berkat. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan mengasihi anak-anak. Tuhan memberkati kamu. Tuhan mengasihi kamu. Tuhan juga bersedia menerima kamu apa adanya. Kamu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan memberkati kamu bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kepuasan kita. Tapi Tuhan memberkati kita supaya kita juga menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita menjadi berkat, Kak? Pertama, hargai otoritas orang tua kita yang dipercaya Tuhan untuk mendidik dan mengasihi kita. Kita turuti nasihat mereka. Kita bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kakak, adik, mbak di rumah, suster, atau siapapun yang membantu kita. Biarlah kita juga menolong mereka, menjaga mereka, mengasihi mereka. Buat teman-teman yang sedang sakit, kita jadi berkat dengan kita mau berdoa buat dia. Buat teman-teman yang sedang bersedih, kita juga bisa jadi berkat saat kita hadir untuk menghibur mereka. Kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyambut dan menerima kita. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita juga menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar kita. Siapa yang mau jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Jangan lupa tulis di agendamu apa yang kamu pelajari hari ini. Dan kita akan siapkan ayat hafalan kita. Dicatat dari Markus 10 ayat 14b. Dimulai dari, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Berapa ayat hafalannya?
Markus 10 ayat 14b. Dihafalkan, biar itu boleh menjadi rema dalam dirimu. Kita berjumpa lagi dalam video sekolah minggu depan. Salam. Kita akan tutup sekolah minggu video kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di situasi yang tidak bersahabat, Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau hadir memberkati anak-anak. Engkau hadir mengasihi dan menerima anak-anak. Engkau hadir mengasihi dan menerima kami semua. Dan biarlah sebagai anak-anak yang sudah menerima berkat Tuhan, kami tidak menjadi egois, tapi justru membagikan berkat Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Dengan bersedia mentaati nasihat papa dan mama, menjaga dan menolong saudara-saudara, mengasihi orang-orang yang bekerja bersama dengan kami, juga menghibur yang susah, mendoakan yang sakit. Dan biarlah Tuhan, kehadiran kami selalu menjadi kebahagiaan buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami menjadi berkat. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan menyanyi lagu penutup, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, tapi Yesus milikku. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekolah minggu selesai. Jangan lupa menulis agenda dan melengkapi apa yang kamu pelajari melalui video pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.